Imbas libur Lebaran 2021, tempat wisata di berbagai daerah dibanjiri pengunjung akibatnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan akibat kurangnya pembatasan kapasitas. Pemerintah daerah terpaksa menutup tempat wisata untuk menghindari lonjakan kasus positif COVID-19. Dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran. Selamat Lebaran juga Mbak Rifana dan pemirsa CNN, Pak Riza Patria juga, Wakil Gubernur Jakarta. Mohon maaf lahir batin. Oke, dan juga sudah bergabung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Wagub, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin, Mbak Nana, Pak Gubernur, Kang Emil, dan pemirsa yang hadir. Mohon maaf lahir batin. Oke, baik. Tadi sebelumnya Ketua KPCPEN sekaligus Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menyampaikan dalam konferensi pers bahwa dua provinsi yang kemudian wisatawannya melonjak cukup tajam adalah Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Jawa Barat. Tempat-tempat wisatanya dibanjiri oleh masyarakat yang kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat libur Lebaran kemarin. Saya mau ke Kang Emil terlebih dahulu. Di Jawa Barat kita lihat banyak sekali tempat wisata yang kemudian dibanjiri oleh masyarakat. Apakah kemudian ini tidak diantisipasi sebelumnya? Apa yang terjadi sebetulnya Kang Emil? Ya Mbak Rifana, saya kira harus kita imbang ya. Pertama, tempat wisata itu mayoritas ditutup, khususnya untuk zona merah dan oranye sebelum Lebaran. Jadi tidak semua tempat wisata dibuka. Kedua, yang dibuka itu hanya di zona kuning dan zona hijau. Yang ketiganya, mayoritas itu taat protokol, Mbak. Jadi yang viral-viral itu tidak mewakili wajah semua pariwisata yang di Jawa Barat. Contoh Pangandaran. Pangandaran itu sebenarnya pantai utamanya itu taat protokol. Kalau Batu Karas itu kan pantai kecil ya, yang memang agak terjauh dari pantai mainstreamnya Pangandaran lah kira-kira begitu. Nah sesuai protokol, edukasi, penyekatan, dan kalau sudah dilakukan edukasi penyekatan masih melebihi kapasitas, itu tentu kita lakukan dengan tegas penutupan. Karena tidak semua tempat wisata itu pintu gerbangnya satu. Misalkan kayak Ancol kan enak ya, mudah untuk dibuka tutupnya oleh satu gerbang. Tapi kalau namanya di Jawa Barat, pantainya, gunungnya, lembahnya, itu pintu masuknya dari seluruh penjuru mata angin. Jadi memang kita lakukan evaluasi harian. Mayoritas yang evaluasi harian tetap kita buka, kan tidak jadi berita. Tapi yang viral karena melebihi kapasitas akhirnya kita tutup, contohnya akses ke Ciwidey, ke Pangandaran, Batu Karas dan lain-lain. Saya kira kondisinya seperti itu dan kita antisipasi juga, kita sudah lakukan pengetesan di 6 ribuan pemudik dan 6 ribuan, dalam 6 ribu itu ada juga pelaku pariwisata yang berwisata, itu ada sekitar 2 yang terpapar positif dari random sampling kita, dan 50-an terpapar positif di perjalanan. Saya kira antisipasi itu sudah kita lakukan prosedurnya. Oke, saya mau ke DKI. Pak Wagub, kemarin memang sempat viral gambar-gambar masyarakat yang kemudian membludak datang ke pantai Marina Ancol dan juga tempat wisata lainnya. Kemudian apa yang sebetulnya terjadi? Apakah memang ada sanksi yang diberikan kepada pengelola Ancol dan juga tempat-tempat wisata lain yang tidak menerapkan pembatasan kapasitas dan juga tidak menerapkan protokol kesehatan, Pak Wagub? Yang pertama, kebijakan pariwisata sudah diatur bersama pemerintah pusat itu awalnya dibatasi 50% kapasitas. Kemudian yang kedua, karena ada potensi libur yang biasanya masyarakat banyak ke tempat-tempat wisata di libur Lebaran, maka kami rapat bersama Forkopimda dipimpin langsung Pak Gubernur memutuskan mengurangi kapasitas yang dimungkinkan dari 50% menjadi 30%. Tentu dengan syarat dan ketentuan bisa masuk dilakukan secara online dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Jadi itu upaya kita meredam tapi juga memberi kesempatan taman rekreasi dibuka. Namun dalam perjalanannya memang banyak sekali yang masuk tapi tidak melebihi kapasitas yang sudah diatur 30% dan semuanya melalui online. Secara umum juga seperti disampaikan Pak Gubernur Pak Kang Emil, semuanya mengikuti protokol kesehatan. Mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan masker, tapi secara umum penggunaan protokol cukup baik dilaksanakan. Ada petugas diatur demikian dan lain sebagainya. Memang di Jakarta berbeda dengan Pangandaran dan lain-lain. Jakarta ini kan
pantainya sedikit di Ancol. Beda kalau Kang Emil pantainya panjang begitu. Jadi memang mungkin terjadi kerumunan di beberapa titik. Itulah sebabnya akhirnya kami memutuskan untuk tanggal 16-17 Sabtu minggu lalu, Sabtu dan Minggu kami putuskan untuk ditutup, untuk menghindari terjadinya kerumunan dan potensi penyebaran. Itulah kebijakan yang kami ambil. Mohon maaf pada masyarakat warga Jakarta yang tidak dapat menikmati rekreasi di Ancol, Taman Mini dan Kebun Binatang Ragunan di hari Sabtu dan Minggu lalu, karena kami terpaksa menutup agar menghindari terjadinya kerumunan potensi penularan COVID. Oke, tapi ada sanksi dan juga peringatan kepada para pengelola tempat wisata, Pak Wagub? Ya, tentu semua sudah ada SOP prosedurnya, siapa saja yang melanggar di level pimpinan, menengah, bahkan di tingkat level terendah sekalipun, siapapun yang melanggar tentu ada sanksi yang sudah diatur, sudah ada ketentuan yang ada. Kita selalu memberikan reward and punishment kepada semua secara adil dan bijak. Oke, baik. Kang Emil, Anda sebagai kepala daerah untuk Provinsi Jawa Barat dan juga kepala daerah lainnya kemudian dikomplain oleh masyarakat yang membiarkan tempat wisata dibuka. Padahal berdasarkan yang kita dengar bahwa sebetulnya apakah memang ada perintah dari pemerintah pusat agar tempat wisata dibuka sehingga Pemprov semua harus mengikuti arahan? Karena ini akibatnya yang menjadi ataupun mendapatkan komplain adalah kepala daerah yang tempat wisatanya dibuka, Kang Emil. Ya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa arahan Presiden adalah ekonomi jangan mati sampai nol, kira-kira begitu. Maka manajemen buka tutup, ngegas ngerem, dan evaluasi harian menjadi solusinya. Makanya tadi saya sampaikan di Jawa Barat itu Mbak, ada 158 destinasi pariwisata. Yang ramai kemarin viral kurang lebih 3-4 lokasi. Berarti kan ada 150-an lainnya tidak viral, tidak terberitakan karena sebenarnya sudah sesuai prokes. Contoh, di Lembang, di KBB yang biasanya orang Jakarta larinya ke Lembang kan nggak ada kehebohan-kehebohan karena tadi sama seperti di Jakarta, kita atur tiketingnya online, kita pastikan ada polisi dan TNI di pintu gerbang, memastikan jumlahnya sesuai kapasitas yang dikurangi, ada yang 50%, ada yang 30%, seperti di Bogor, di Taman Safari, itu terkontrol. Jadi dari 158-an tempat pariwisata yang memang ada dinamika karena lokasinya tidak bergerbang, itu paling hanya 3-4. Tapi 3-4 yang viral ini sekali lagi tidak mewakili mayoritas yang buka di seluruh Jawa Barat. Itu pun dengan syarat dia memastikan bukan di zona oranye, zona merah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ekonomi masih bisa tetap jalan, tapi tidak melanggar protokol kesehatan. Dan kan tindakannya juga tegas, kepada yang melanggar langsung kita tutup. Makanya tempat-tempat yang kemarin terduga tidak bisa ditahan itu kita tutup, sama juga permohonan maaf, mungkin nanti liburannya setelah sesi liburan Lebaran selesai silahkan datang lagi, tentu dengan jumlah tidak berbarengan di satu waktu sehingga menimbulkan kerumunan yang luar biasa. Oke, baik, ekonomi tidak boleh mati begitu ya sepanjang protokol kesehatan itu diberlakukan. Saya ingin tahu di DKI Jakarta bagaimana kemudian proses tracing dilakukan di tempat-tempat wisata seperti contohnya di Pantai Ancol kalau kemudian banyak yang terkonfirmasi positif imbas dari kerumunan. Karena kalau kita tahu untuk masuk ke Ancol tidak perlu untuk mendaftarkan ataupun menyertakan alamat di mana. Jadi proses tracingnya akan seperti apa Pak Wagub? Ya tentu dalam proses tracingnya seperti kita sampaikan di berbagai kesempatan bahwa untuk masuk wisata-wisata di DKI Jakarta itu menggunakan cara secara online. Dan itu diperjelaskan, jadi tidak mungkin warga non-Jakarta bisa mengakses. Karena di situ kelihatan KTP-nya kan harus diperjelaskan. Jadi saya kira itu kami sudah melaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ada. Dan faktanya memang tidak melebihi dari 30%. Ya. Jakarta itu seperti Ancol kapasitas 120.000, hanya diisi kurang lebih di bawah 30%, jadi hanya kurang lebih 30.000. Dan memang protokol sejauh ini dilakukan sebaik mungkin ada penumpukan atau kerumunan di beberapa titik, tapi secara umum sudah memenuhi syarat dan ketentuan penyebarannya dan titik-titiknya termasuk kapasitasnya tidak melebihi dari 30.000. Jadi saya kira namun demikian ini tetap menjadi pembelajaran dan evaluasi kita ke depan. Apakah ke depan nanti akan kita tutup atau buka tutup atau dibatasi dan sebagainya. Itu kami pemerintah DKI Jakarta
bersama pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat akan mencarikan solusi yang terbaik bagi kita semua agar rekreasi dapat dinikmati tapi tidak menimbulkan penularan atau ekonomi bisa tetap jalan tapi kesehatan tetap baik dan sehat. Oke, Kang Emil, ini masyarakat diprediksi masih akan datang ke tempat wisata sampai tanggal 20 Mei, mengingat arus balik kabarnya baru akan mencapai puncak di tanggal 20. Kemudian apa langkah antisipasinya Pemprov Jawa Barat untuk 130-an lebih tempat wisata di sana supaya tidak diserbu oleh pengunjung sampai tanggal 20 nanti, Kang Emil? Ya, saya kira tadi keberhasilan di Lembang, keberhasilan di beberapa tempat tentu akan kita jadikan standar, kemudian pembelajaran di tempat yang tadi pintu masuknya nggak bisa satu, seperti pantai-pantai juga kalau terlihat potensinya ekstrim tentu kita akan tutup seperti yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan random sampling tadi ya, ada sekitar 6 ribuan dan terpapar sekitar 53-an. Itu juga menjadi pelajaran, kita akan memperbanyak titik-titik random sampling untuk tes COVID. Kita sudah menyiapkan 17 titik sementara ini untuk di pintu-pintu jalanan agar yang masuk keluar dan berperjalanan arus mudik juga bisa kita antisipasi. Terakhir, kita sudah menyiapkan banyak antigen dan PCR untuk daerah-daerah yang pemudiknya kembali ke daerah-daerah padat di Bodebek, di Bandung Raya, sehingga kita akan fokus pengetesan COVID itu kepada pemudik. Nah, tapi harus dipahami juga yang mudik ke Jawa Barat itu kurang dari 1% ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada 99% dari 6 juta pemudik normal, 99%-nya tidak mudik, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada yang berwisata, mohon mereview dulu, mengevaluasi, meriset, jangan sampai dia datang ke tempat yang ternyata ditutup oleh pemerintah untuk pengendalian COVID. Saya kira itu dari kita memaksimalkan pendaftaran online, khususnya untuk wisata yang memang dikelola dan punya satu gerbang yang mudah dikendalikan. Kira itu, Mbak. Baik, Pak Wagub, yang informasi yang kami dapatkan bahwa SIKM sudah tidak dibutuhkan lagi untuk bisa keluar masuk dari ibu kota. Bagaimana untuk mengantisipasi nanti kalau misalnya ada tempat-tempat wisata yang diserbu oleh pengunjung ataupun masyarakat dari luar ibu kota dan juga mengantisipasi arus balik masyarakat yang akan kembali ke ibu kota, Pak Wagub? Untuk bisa masuk ke akses pariwisata di Jakarta itu tidak dimungkinkan bagi penduduk non-Jakarta karena menggunakan KTP. Jadi sudah tersortir di situ, apalagi pendekatannya menggunakan online. Jadi belum sampai ke tempat wisata sudah ditolak kalau dia non-Jakarta. Yang kedua, memang SKM mulai besok tidak diberlakukan lagi, sudah dibatasi sampai tanggal 17. Namun salah satu syarat yang penting sesuai dengan kesepakatan adalah bagi yang balik harus mudik ke Jakarta itu harus menyertakan bukti surat keterangan sehat atau bukti rapid antigen atau antigen atau PCR dan lain-lain. Saya kira ini nanti akan ada pengecekan di beberapa titik ya yang bekerja sama dengan Polda Metro, Kodam Jaya dan DKI Jakarta untuk memastikan di beberapa titik di wilayah perbatasan-perbatasan untuk masuk ke Jakarta juga dilakukan pengecekan, penyekatan, dan pemeriksaan memastikan, bahkan kami juga hadirkan petugas yang akan melakukan rapid antigen di beberapa titik untuk memastikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa alhamdulillah kemarin kita lihat datanya cukup menggembirakan bahwa sedikit sekali memang yang kena COVID, ya datanya kalau tidak salah Jakarta 5 ada 10 dari 5.000 yang kita rapid antigen. Mudah-mudahan hari besok dan seterusnya juga kita mendapat data yang kecil yang terpapar virus corona yang arus balik dari daerah. Mudah-mudahan nol, mencapai angka nol. Untuk itu kami minta seluruh warga yang arus balik memastikan bahwa sebelum sampai di Jakarta belum berangkat harus melakukan rapid tes antigen untuk memastikan bahwa kondisinya sehat hingga nanti bisa lolos ke Jakarta. Terakhir Pak Gubernur, Kang Emil, kesiapan tempat karantina jika memang terjadi nanti lonjakan kasus positif akibat dari arus balik dan juga membludaknya tempat wisata seperti apa di Jawa Barat? Ya, waktu saat mudik kemarin, Mbak, itu 1.708 pemudik udah kita tahan di desa masing-masing. Jadi kan urutannya 3, diedukasi, masih
nggak mau juga disekat, sekat lolos juga. Nah di desanya kita tahan. Jadi laporan dari tim Satgas ada 1.708 yang di desanya ditahan dan dikarantina, dan itu juga akan kita berlakukan nanti di tempat dia kembali dari mudik baliknya. Jadi di mudik balik itu nanti dikarantina juga dan juga dilakukan tes yang kita drop peralatan pengetesannya dimaksimalkan 14 hari ke depan akan kita prioritaskan kepada pemudik. Jadi RT RW itu harus melaporkan bahwa warganya yang hilang selama Lebaran diasumsikan dia akan mudik. Nah itu yang akan menjadi target pengetesan antigen. Sehingga diharapkan lebih terkendali. Jadi saya simpulkan kelihatannya akan naik ya Mbak. Saya mau fair aja. Tapi tidak akan sedrastis, seheboh di Natal Tahun Baru di mana liburan mudik 2020 pindahnya ke libur Natal Tahun Baru, tidak ada pengetatan seperti sekarang, tidak ada PPKM mikro, maka rumah sakit melompat ke 80%, Mbak. Sekarang laporan hari ini Jawa Barat lagi bagus, DKI juga. Jawa Barat itu 28% bed occupancy rasio rumah sakit. Nah, jadi mudah-mudahan 14 hari ke depan dengan ngetes di jalan, ngetes di kampung asal dan di tempat bekerja, saya meyakini bahwa kenaikan bisa dalam kategori masih terkendali. Oke, semoga tidak terjadi kenaikan yang signifikan pasca libur Lebaran ini, terutama bagi masyarakat yang akan kembali ke kotanya, baik ke ibu kota ataupun ke Jawa Barat begitu, dan tidak ada lonjakan kasus dari tempat-tempat wisata. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Mbak Nana, Kang Emil, semuanya pemirsa, terima kasih.